Sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, selamat sore. Selamat bertemu lagi. And let me set the comment. Sudah. So we're live again sore ini dari Jakarta. Dan mudah-mudahan internet berlaku lebih ramah daripada waktu webinar Sabtu lalu. And ya betul, sudah masuk, bersabar sampai kapan. And sudah mulai ada sahabat yang masuk. Cepat sekali, baru berapa detik sudah 413 orang masuk. And Ibu Putri Wahyuni Pertamax. Waalaikumsalam tuh, saya kasih love. Ibu Benevetriani, Pak Lukman Afandi, super sekali. Let me check di laptop yang satunya ini. And I can see very clearly sekarang. Pak Jimmy Zulham, Kelly Zulham, Mam Syakil, kemudian ini Ibu Syakil, ibunya Syakil. Oh my God, kecepatan naik. So kalau saya laki, saya menyebut nama Anda, Ibu Pak Inung Takamuri, Ibu Fitri Yuwono, Pak Gilang Pramudia, Ibu Fitri tadi sudah saya sebut, Ibu Lasmi Setiadi, super sekali. And ini saya ada 3 gadget untuk cek comments, and semuanya kecepatan naiknya tinggi sekali. Ibu Shanti Joli, Ibu Alice Rose, Ibu Pak Hajra Gali, Ibu Agnesia Betty, Ibu Atika, Pak Fazli Suhaimi, and dari Malaysia, Pak Adi Anur, Ibu Nia Daniati, Pak Yadi Prasetyo, Pak Yula, Ibu Yula Mas PK, Pak Muhammad Sayuti, Pak Jenderal 9, selamat sore. Bombana, Sulawesi Tenggara. Super, saya lahir di Rapang, Pak. Sulawesi Selatan. Ibu Eni, Hanifah, Ibu Ratni Widya, Pak Tamimi, Holistian, Ibu Evi Rantika, Ibu Riendi, Ibu Syai Gavin Madetara, Part 2. Salam super. Ibu Ida Simarmata, terima kasih. Pak Iing Bambang, Pak Randar Lisandar, Pak Aris. Pak Aris, ini baru saya pertama kali lihat foto Bapak. Super sekali. Pak Ibu Nur Indriani, Bang Agus, Ibu Sukma, Ibu Rina, Ibu Siskasma, Pak Siskasma, Ibu Noviantini. Saya cek di sini, Pak Lukman Santoso, Ibu Heni Firdaus, Pak Muzakir Baim, Ibu Rosidah Ishak, bukan main. Terima kasih Pak Petrus, Pak Muslimin Iskandar, Ibu Susi Abianka, Ibu Newinsar, Ibu Pak Wira Hikmayana Pertiwi. Mudah-mudahan saya tepat menyebutnya Pak Iksanuddin, Pak Ibu Iwin Collection, Ibu Meli Shaw, Ibu Siti Nurul, Sharer, terima kasih Ibu share live kita. Pak Agus Didin, Ibu Lulu Kusnia, Ibu Hernina. Ini banyak sekali ya, Pak Lukman Santoso, Pak Muzakir Baim, Pak Risnaldi Sikumbang, Ibu Ratawati, Ibu Rosida Ishak, Ibu Risnami Liayanti. Apakah saya bisa mulai sedikit masuk ke topiknya? Nanti sambil saya sekali-sekali menyapa Ibu Ratih Cimut Ajadeh, namanya Ibu Tanti, Ibu Mutiara Sari, selamat sore. Pak Muhammad Rayan. Dan mohon maaf, saya tidak ada cara untuk menahan naiknya. Ini di laptop yang satu yang tablet, ini di Galaxy Note saya juga begitu, naiknya cepat sekali. And ya wajar ya, karena ada sekitar paling tidak dalam 1 jam pertama ada 250.000 orang yang bersama kita. So let's start the discussion, okay? Kita mulai bicara dulu tentang bersabar sampai kapan. Kita ini harus bersabar mulai dari belum datangnya jawaban doa, sepanjang menunggu, bahkan setelah datang jawaban doa, kita juga harus bersabar karena banyak orang kehidupannya malah lebih rusak begitu rezekinya baik. Gitu?
Pernah lihat orang yang rukun sekali waktu rezekinya belum lancar, tetapi begitu banyak uang mulai bertengkar karena masing-masing menginginkan yang prioritas menurut masing-masing, tetapi yang tidak menurut yang lain. Nah, jadi bersabar itu kita cek dulu, mulai dari kapan. Kita tidak tahu kapan kita mulai bersabar, tapi kita tahu orang tua kita bersabar sejak sebelum kita dikandung oleh ibunda. Sudah bersabar mereka. Belum lagi yang lambat mendapatkan keturunan. Ada di antara Anda yang lambat datang ke dunia ini. Lambat hadir dalam pernikahan ibu dan ayah. Itu bayangkan doa mereka. Nah, jadi kita hadir di dunia ini juga melalui proses kesabaran orang-orang yang memuliakan kita, ibu dan ayah. Kemudian orang tua angkat, kakek dan nenek. Ini ada salam dari Malaysia tadi, cepat sekali naik, saya tidak bisa melihatnya. Ibu Atina, terima kasih. Samsu, Pak Jaja, sharer juga, salam super maksudnya. Oke. Nah, jadi kita hadir juga berkat kesabaran orang lain. Orang tua, guru, kakek nenek, dan semua yang mendampingi masa pertumbuhan kita. Nah, kita ini adalah hasil dari kesabaran orang lain sebelumnya. Dan kita nanti membangun kehidupan yang dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucu yang juga mengunduh keuntungan dari kesabaran kita. Nah, sabar dulu. Sabar itu apa? Orang sabar itu syaratnya adalah ikhlas menerima bahwa segala sesuatu diketahui oleh Tuhan dan disetujui terjadinya. Jadi orang tidak bisa bersabar kalau tidak ikhlas. Itu kalimat besarnya ya. Orang tidak bisa bersabar kalau tidak ikhlas. Ikhlas ini yang kedua, tulis besar-besar supaya nanti sahabat-sahabat yang datang terlambat bisa langsung cepat catch on gitu melihat poinnya. Jadi kesabaran itu syaratnya adalah keikhlasan. Jadi orang tidak bisa bersabar kalau tidak ikhlas. Kedua, keikhlasan adalah menerima Tuhan beserta semua kebenarannya. Itu disebut ikhlas. Menerima Tuhan beserta semua kebenarannya, itu yang disebut ikhlas karena berarti segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Kita tidak berprasangka buruk, kita tidak ngejudge, tidak menghina, tidak menyombongkan diri. Karena segala sesuatu kita tahu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Nah, orang yang ikhlas, yang menerima segala sesuatu itu sebagai ketetapan Tuhan. Gitu. Ketetapan itu bukan mati, harga mati, harus ini, tidak. Karena ditetapkan oleh Tuhan, itu bukan harga matinya. Tetapi kalau kamu begini, ini loh hargamu. Kalau kamu begini, lebih baik lagi hargamu naik. Jadi tidak ada harga mati. Yang ada adalah harga yang disesuaikan dengan upaya. Nah, jadi orang yang ikhlas itu mengambil kesempatan, meningkatkan reward, meningkatkan penghormatan dan hadiah dari Tuhan dengan cara meningkatkan kebaikan upayanya. Yang bersungguh-sungguh yang dapat. Berarti yang sungguh-sungguhnya baik dapat baik. Itu loh logikanya. Yang bersungguh-sungguh yang dapat titik. Yang kesungguhannya baik dapat yang baik. Yang kesungguhannya lebih baik dapat yang lebih baik. Itu hukumnya. Nah, jadi orang yang ikhlas, yang menerima Tuhan beserta semua kebenarannya, mudah bersabar. Karena kalau dia dihina orang, dia bilang apa? Ini ditetapkan oleh Tuhan, orang itu menghinaku. Ini untuk melihat apakah aku marah. Kalau aku marah berarti aku menganggap dia yang menentukan derajatku. Padahal Tuhanku lah penentu derajatku. Al-Mu'iz itu, yang maha mulia itu yang menentukan kita mulia atau tidak. Bukan dia yang menghina. Jadi orang yang ikhlas menerima bahwa kemuliaannya ditetapkan oleh Tuhan bukan oleh orang yang menghina, sabar. Sabar itu di situ.
pegang itu, bahwa tidak bisa kita bersabar tanpa ikhlas. Nah, kualitas kesabaran orang dengannya ditentukan oleh kualitas keikhlasannya. Nah, kualitas keikhlasannya ditentukan oleh kualitas pengertiannya tentang kekuasaan Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan, dan tentang formula. Tuhan itu ada formula. Paling penting dalam kehidupan ini, formulanya adalah sebab dan akibat. Sebab akibat itu hukum Tuhan yang paling kuat. Paling diutamakan, paling diunggulkan, paling sering diulangi. Berupayalah maka kamu dapat, bersungguh-sungguhlah kamu maka, bersabarlah kamu kalau akan, bergaullah dalam silaturahim yang baik kalau akan. Ketahuilah bahwa dalam pergaulan yang baik itu terdapat ini. Itu kan sebab akibat. Bergaulah dengan orang-orang yang memuliakanmu, jauhilah mereka yang merendahkanmu, jauhilah mereka yang mengambil kesenangan dari menghinamu. Kan ada orang-orang yang suka menghina kita. Nah, jadi orang ikhlas dan mengerti keikhlasan itu sangat detail dan dalam, lalu dia betul-betul menyerapkan pengertian itu ke dalam pribadinya, dia akan menjadi pribadi yang sabar. Nah, kalau kesabarannya rusak, ya karena keikhlasannya belum lengkap. Tapi saya pemarah, wajar, kan Anda masih muda. Ya Pak, tapi saya ini kan sudah 55, masih pemarah. Oh ya, hati-hati. Karena kalau sudah 55 tahun masih pemarah, berarti banyak hal selama 55 tahun itu Anda batalkan. Rezeki dibatalkan, hubungan baik dibatalkan, gitu. Kesempatan-kesempatan baik dibuang. Karena selama 55 tahun pemarah. Apakah bisa rezeki saya membaik kalau saya tidak lagi pemarah pada usia 56? Bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda bisa dengan segera menjadi penyabar setelah 55 tahun pemarah? Karena membangun kesabaran itu ditentukan sekali oleh kesungguhan Anda membangun keikhlasan. Membangun keikhlasan tidak bisa dibangun dengan pikiran yang menolak nasihat. Dengan pikiran yang selalu merasa benar sendiri. Dengan hati yang sombong. Gitu. Dengan telinga yang tertutup tapi mulut sangat terbuka. Karena yang paling bahaya adalah orang yang telinganya tertutup tapi mulutnya sangat terbuka. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita kembali ke pengertian kita bahwa kita ini makhluk dalam penguasaan Tuhan. Tuhan beserta semua kelengkapan organisasinya. Organisasi Tuhan meliputi seluruh alam, besar sekali. Dan tidak mungkin organisasi sebesar ini mengelola aset seluas alam bisa berhasil tanpa keteraturan yang tegas. Dan bukan main penyayangnya Tuhan yang sangat kaya raya berkuasa ini masih mau ngurusi doa orang yang menurut banyak orang kecil, yaitu apa? Jual gorengan tahu sore ini laku. My God. Tuhan memastikan tidak ada asteroid, meteor besar yang bersenggolan dengan bumi. Karena itu bisa mengakhiri kehidupan kita semua. And yet Tuhan masih turun ke bawah lalu tanya, kekasih hatiku yang kecil, engkau hari ini mau jualan gorengan, pisang, tempe, dan tahu. Dan kamu tidak mengharapkan banyak-banyak saja ya, 25.000 rupiah keuntungan. Kamu sudah bahagia sekali. Coba, kita yang bicara ini aja hati kita rasanya berat. Nah, Tuhan yang Maha Penyayang seperti apa hati beliau? Melihat kita yang kecil, berupayanya besar, berupayanya bahkan lebih besar daripada biaya orang-orang yang dapat deal 4
miliar, 5 miliar hanya dengan 1 kali tanda tangan. Tapi saudara kita yang kecil ini bekerja keras sejak pagi. Kulaan pisang, tahu, tempe untuk digoreng dan dijual siang ini. Upaya orang kecil untuk mendapatkan rezeki kecil kadang-kadang besar sekali. Lebih besar daripada upaya orang-orang yang sudah tahu retakan jalur-jalur sukses. Sehingga mereka dengan mudah mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Nah, kalau kita mengerti itu, tidak mungkin Tuhan yang Maha Adil tidak memiliki sesuatu yang menyeimbangkan kita yang kurang, yang kecil dan lemah, jika disandingkan dengan mereka yang besar, yang kuat, dan berkemudahan besar untuk berrezeki baik. Tidak mungkin tidak ada penyeimbangnya. Dan dari yang saya amati dalam kehidupan saya sendiri sebagai pribadi, penyeimbang itu adalah kebahagiaan. Penyeimbang itu adalah kebahagiaan. Orang bisa berpangkat tinggi, kaya raya, berkuasa, tapi belum tentu berbahagia. Banyak kesenangan, ya. Banyak kesenangan, ya. Tapi kebahagiaan belum tentu. Orang-orang kecil itu yang uangnya kurang, yang kehidupannya betul-betul dari pinggir ke pinggir, gitu. Nah, maksudnya setiap hari hampir terpeleset, setiap hari hampir terjerembab. Tapi mungkin mereka tidak merasa kekurangan, karena mereka mencukupkan yang mereka inginkan dan harapkan. Mereka melebihkan upaya dan mensyukuri sekali rezeki kecil. Sehingga kebahagiaan lebih mudah datang kepada orang-orang yang kurang di banyak hal. Perhatikanlah bahwa banyak di antara kita dibesarkan, disukseskan oleh orang tua yang sederhana pendidikannya, yang sederhana ekonominya, tapi yang bersungguh-sungguh dan besar doa dan harapannya bagi kemuliaan kita di masa depan. Kalau dilihat dari situ, semakin jelas ya bahwa kehidupan ini bukan soal kaya-kayaan, besar-besaran pengaruh, tinggi-tinggian pangkat. Betul-betul kita itu diminta bersaing dalam kebaikan, dalam artian kebaikan kepada dirinya sendiri dulu, kepada keluarganya, baru orang lain di luar keluarganya. Nah, hadiahnya selalu kebaikan. Hadiah itu di dalam kehidupan kita disebut kebahagiaan. So, bersabar sampai kapan? Kalau kita sudah mengerti konsep keikhlasan itu tadi, kesabaran bukan lagi sebuah upaya. Ya memang itulah kehidupan. Bersabar. Hidup dalam keikhlasan. Itu bersabar. Nah, apakah Anda bersabar dalam hal ini? Wah, saya kalau ditanya gitu ya misalnya, orang yang sudah mengerti nih. Apakah Anda bersabar dalam hal ini? Saya tidak tahu ya, saya bersabar atau tidak. Tapi saya mengerti ini pasti maksudnya baik. Coba itu. Orang yang sudah mengerti tidak menjawab bahwa dia sudah bersabar. Mister, gitu. Sir, are you bersabar dalam hal ini? Saya tidak tahu ya. Saya takutnya nanti saya sombong karena saya mengatakan diri saya sabar. Tapi saya berusaha mengerti bahwa pasti ini maksudnya baik. Pasti ini maksudnya supaya saya introspeksi. Pasti ini maksudnya saya supaya mendahulukan ketegasan bagi kebaikan yang selama ini saya tunda. Coba itu. Nah, mudah-mudahan pengantar yang agak panjang ini, tetapi yang penting sekali, hidup dalam keikhlasan, itulah bersabar. Pak Budi terima kasih, Pak Adrianus terima kasih. Pak Adrianus tadi baru menyampaikan link di mariozoom.com untuk webinar hari Sabtu. Ini penting sekali ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Webinar hari Sabtu tidak boleh tidak dihadiri oleh orang yang ingin merancang pribadinya menjadi pribadi yang super. Webinar Sabtu nanti judulnya adalah
personality by design. Kepribadian yang dirancang. Ada yang bilang dari Malang ya, kampus Malang. Ada rekamannya di FB, teman sahabat-sahabat saya tidak usah khawatir. Alumni IKIP Malang, UM Malang, yes saya kuliah di sana dulu. Oke, ini terima kasih Pak Rahmat, Pak Adrianus yang membantu, Pak MA yang membantu untuk memberikan jawaban bagi teman-teman di Facebook ini. Nah, jadi keharusan kita untuk bersabar itu tidak menjadi keharusan kalau kita melebihkan keikhlasan. Jadi orang ikhlas jarang sekali sadar bahwa dia harus bersabar. Karena kehidupannya itu sudah ditenagai oleh sebuah kekuatan yang menjadikan kesabarannya itu default. Kesabarannya itu sudah dijahit di dalam keseharian kepribadiannya. Dihina, mengangguk, tersenyum. Gitu. Meminta haknya dari orang lain, dijanjikan, diolor, berdoa. Terima kasih Tuhan Kau berikan aku pengertian untuk bersabar. Mungkin dia juga tidak punya uang. Gitu. Sehingga saya lebih baik menunggu karena kalau Tuhan mau kasih uang bisa dari dia, bisa dari manapun. Bisa dibayangkan itu. Kan kesabaran lagi dijahit dalam kehidupan kesehariannya. Gitu. Ada omongan tidak enak. Nah, ini dia. Ini contoh di mana aku sedang diperhatikan oleh Tuhan. Apa kalau aku dihina seperti ini, aku marah. Kan aku pemandangan dalam pengamatan Tuhan. Jadi aku tidak boleh mendahulukan berburuk wajah, berburuk kata, berburuk hati kepada orang yang hanya digunakan oleh Tuhan untuk menjahatiku. Coba itu. Nah, jadi bersabar sampai kapan bukan pertanyaan orang yang sudah ikhlas. Bersabar sampai kapan ini adalah pertanyaan kita, termasuk saya yang belum betul-betul ikhlas. Contohnya saja uang belum datang, itu kapan gitu toh. Fitnah tidak kunjung selesai, kesulitan tidak kunjung, pekerjaan tidak kunjung didapatkan, itu jodoh ditunggu-tunggu gitu kan. Sering sambung tapi putusnya juga sering. Kata orang Jawa metel gitu, gampang putus gitu. Itu benang layangan yang metel itu, kena angin sedikit, kencang sedikit putus gitu. Nah, banyak orang seperti itu dalam pacaran, dalam berkekasih, dalam menjalin cinta. Kenalnya cepat, jatuh cintanya cepat, putusnya juga cepat. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, kalau kita masih bertanya sabar sampai kapan, coba diteliti dulu. Satu, pasti ada yang kita lakukan yang belum memataskan diri kita bagi jawaban doa. Tulis itu. Pasti ada dari yang kita lakukan, pasti ada dari yang kita lakukan. Yang kita lakukan kan banyak. Pasti ada dari yang kita lakukan yang belum memantaskan kita. Yang belum memataskan kita bagi jawaban doa. Itu cara bersabar menunggu jawaban doa. Jadi kalau ada doa Anda yang belum dijawab seperti doa saya juga, Anda lihat senyum saya yang berusaha ikhlas, menunggu. Lihat ya, berusaha ikhlas toh. Oh, ikhlas itu tidak mudah didapat. Itu tidak ada program studinya. Seorang profesor bisa masih tingkat SMP dalam keikhlasan. Tapi lulusan pesantren itu sudah profesor dalam ilmu keikhlasan. Kan bisa begitu. Nih, saya sendiri pembicara publik, motivator, melayani puluhan juta orang. Dan melayani puluhan juta orang itu setiap hari loh ya. Masih tetap belum betul-betul bisa ikhlas. Jadi waktu saya katakan saya sendiri yang masih berusaha belajar ikhlas, itu betul sekali.
Jadi Anda bersama saya yang sedang menunggu jawaban doa, katakanlah itu. Pasti ada dari yang aku lakukan yang belum memantaskanku bagi jawaban doa. Tuh. Pasti ada Ibu Kanti, ya, cantik sekali ini. Pasti ada dari yang kita lakukan yang belum memantaskan kita bagi jawaban doa. Pak Tolha, jika ada doa yang belum terjawab, terima kasih. Ibu Dewi Oktaviana, Ibu Lia, Pak Andi, Ibu Emalia, terima kasih. Ibu Nuni, Surabaya, Bunda Soleha, kemudian Ibu Ira Puspita. Saya suka sekali sahabat-sahabat yang menulis besar-besar begini. Karena ini juga membantu saya loh. Waktu mereview konten dari live kita, saya mereview dan mata saya paling cepat berhenti ke tulisan-tulisan yang besar ini. Gitu. Ibu Eka Malaika, bentar ya Pak, saya mau ambil buku dulu. Itu loh ya, sahabat-sahabat yang baik hati ya. Kalau kita itu menunggu, mengingat-ingat isinya buku, membaca, kita tidak bisa berinteraksi dalam kedudukan yang senior di masyarakat. Jadi membaca buku, menyerap, cramming in, itu dimasukkan ya. Itu harus dilaksanakan dalam kesendirian kita. Jauh sebelum tuntutan terhadap pengetahuan dan keahlian kita itu ditetapkan atas kita. Jadi kalau istilah lazimnya adalah belajar. Saya belajar keras. Tidak SMP, saya SMP sangat bermasalah. Suatu ketika saya cerita ya, Mario kecil. Nanti kita buat live streaming. Saya seling-seling gitu. Nanti Mario kecil episode pertama mohon saya diingatkan ya, Mario kecil episode pertama hari Rabu nanti. Saya masih anak bermasalah sampai SMP. Studi saya berantakan. SMA baru lebih baik. SMA saya dapat beasiswa ke Amerika. Bisa dibayangkan itu dari anak sangat delahom kata orang Jawa. Itu teman-teman yang dari Surabaya mesti ketawa. Ibu Ana, terima kasih banyak. Pak Iman Kosti, terima kasih Pak Rahmat menjawab sahabat-sahabat. Pak Adrianus juga, terima kasih. Nah, sampai SMA saya baru mulai insyaf. Tetapi tidak sepenuhnya a good student. Okay? Kemudian kuliah, wah apalagi kuliah. Nanti saya bicara tentang Mario kecil, urut ya sampai ke Mario muda. Kemudian cerita tentang bagaimana caranya dapat beasiswa ke Amerika. Saya dapat beasiswa ke Jepang, ke Amerika lagi, dan hal-hal lain yang saya lakukan untuk mempercepat penguasaan ilmu. Kan? Kita tidak bisa menua sama cepatnya dengan semua orang lalu menjadi berilmu lebih dari semua orang kalau kecepatan majunya sama. Jadi harus ada cara untuk menjadikan kita menyerap ilmu jauh lebih besar, lebih awal dari banyak orang. Lalu baru kita tumbuh menjadikan ilmu itu unik, khas, khusus, dan terikat, tercantel, terekam, terserap dalam nama kita. Bukan kita mau memiliki ilmu Tuhan. Bukan kita tidak ingin memiliki ilmu Tuhan. Tapi kita mau menjamin kualitas penyampaian itu. Karena ilmu Tuhan disampaikan juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita mau menyampaikan ilmu dengan bertanggung jawab. Yaitu melalui nama kita. Melalui nama baik kita. Oke? Tapi itu nanti ya, hari Rabu kita mulai bahasan tentang Mario kecil. Tolong saya diingatkan itu. Ibu Nuni, Pak Steven, sahabat-sahabat saya nih, Ibu Ira, Pak Dadang, yes. SD sampai kuliah kadang tobat, terus bermasalah lagi, terus tobat lagi, terus balik lagi, terus tobat. Sama. Oke. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya tolong dicatat ya. Tadi janji saya untuk Ibu Endah Khairul, ya Allah hebat sekali Pak Mario, subhanallah. Terima kasih Anda juga. Nah, ingatkan saya untuk cerita tentang Mario kecil, karena banyak orang hanya melihat yang saya lakukan sekarang lalu bilang Mario beruntung. Mario kecil bekerja keras sekali. Anda
istilah gini, saya tidak tahu miskin itu apa. Itu di ceritanya Mario kecil. Cantik sekali. Kalau diingat sekarang, terenyuh kita mengingatnya. Tapi waktu kecil, betul-betul saya katakan kepada diri saya sendiri, saya tidak tahu miskin itu apa. Karena saya tidak tersiksa oleh kemiskinan. Saya tidak menderita oleh kemiskinan. I was happy, ketawa-ketawa, bercanda, nakal, jahil, banyak membuat alat, kreatif sekali. Jadi kalau itu dihitung bersabar, kenapa saya bicara soal Mario kecil? Karena saya berhutang budi kepada anak kecil itu. Semua Anda berhutang budi kepada anak kecil itu. Saya sebutkan nama-namanya ya. Stephen Wibisono. Itu dia bergantung ke Stephen kecil. Henny Ariati. Itu motivator juga ini Ibu Henny. Ibu Henny juga bergantung ke Henny kecil. Pak Budi Santoso. Tuh. Yes, terima kasih banyak Pak Budi. Nanti ingatkan cerita soal Mario kecil ya. Ya. Ibu Eka Malaika. Ibu Julita. You guys itu bergantung sekali kepada kesabaran anak-anak kecil yang menjadi awal dari pribadi Anda. Kalau mereka yang kecil-kecil dulu itu tidak sabar, kasihan, mungkin mereka tidak mengerti apa itu kesabaran. Dan kasihan sekali karena mereka tidak mengerti apa itu keikhlasan. Kadang-kadang mereka dimarahi padahal mereka tidak salah. Dilaporkan oleh saudara yang suka melapor. Ada tuh saudara kita yang suka melapor, yang laporannya nggak benar. Lalu kebetulan dia anak favorit. Sedangkan kita anak pinggiran. Lalu kita disudut-sudutkan. Sudah di pinggir disudutkan, bayangan. Ibu Yasnidar, Ibu Tutut, saya tidak tahu miskin itu apa, Ibu Tutut. Ibu Yasnidar, Ibu Atina Nur. Ibu Atina juga tergantung pada Atina kecil. Sang Ayu Trisukma, itu Sang Ayu Trisukma yang kecil itu loh. Yang mudah menangis kalau tersinggung, kalau sedih. Itu yang menjadikan Anda sekarang. Kalau mengingat begitu, my God, kesabaran itu sudah ada pada kita. Jadi jangan terlalu sedih bertanya, bersabar sampai kapan, seolah-olah Anda tidak mampu bersabar. Anda sudah hebat sekali dalam kesabaran Anda. Saya ulangi lagi ya dengan beberapa nama baru di sini. Ibu Bunda Soleka, Ibu Nella George, Pak Adrianus, semua ini, Ibu Lasmi, Pak Oscar, Ikadek, Gama. Ya, Anda selamat sampai sekarang. Pak Hadis Sunario, Ibu Hetni Sumiati. Anda selamat semua sampai hari ini. Karena Anda telah ahli bersabar. Kalau Anda sudah kaya raya, berpangkat tinggi, bernama tenar, berpengaruh luas, kita tidak tahu apakah Anda ahli bersabar atau tidak. Karena kehidupan Anda lancar, mudah, cepat. Tapi kalau kita masih banyak kekurangan, lemah dibandingkan banyak orang, masih banyak masalah. Banyak doa yang belum dijawab, banyak kualitas hidup kita di bawah pembandingkan lazim. Dibandingkan dengan yang lazim aja kita masih di bawah. Dan kita masih ada, masih menangis, masih bertanya, Tuhan kapan doaku dijawab? Kalau Anda seperti itu, kalau kita seperti itu, kita itu ahli bersabar. Apalagi yang menyampaikan kita yang banyak kekurangan sampai hari ini kalau bukan kesabaran. You guys are wonderful already. You sudah sabar. Jadi bertanyalah, bersabar sampai kapan Pak Mario? Tapi jangan lupa bahwa Anda selama ini telah bersabar. Dan kalau kehidupan Anda masih banyak kurangnya dan Anda bertahan sampai sekarang, Anda ahli sabar.
Orang yang bersabar saja disayangi Tuhan, apalagi ahli bersabar. Jadi sebetulnya tidak perlu ya diberitahu bersabarlah. Tapi enak sekali mendengar orang lain dengan penuh sayang, penuh kasih mengatakan kepada Anda, bersabarlah. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita semua sebetulnya sedang menunggu dan Tuhan sudah ada di masa depan. Tuhan sudah menunggu kita. Tuhan sudah tahu kita akan datang dalam keadaan apa. Karena Tuhan Maha Penyayang, tidak mungkin Anda dibiarkannya datang mendekati Tuhan dalam keadaan sulit. You guys are wonderful already, Ibu Herlinda. Jangan lupa bahwa Anda telah bersabar, meskipun masih banyak kurangnya dan masih bertahan. Bahwa Anda ahli bersabar. Ibu Atina, terima kasih. Ibu Lilin Sri Indah, betul sekali. Lentera, terima kasih. Sabar mengelola taman bacaan, insya Allah, yes. Teruskan. Kalau kebaikan yang dilakukan, kenapa tidak diteruskan? Kita semua sedang menunggu dan Tuhan sudah menunggu kita di masa depan. Ibu Ririn Citra Diana, siap. Pak Sodik, Julianto Idris, sabar. So, kelihatannya bahasan kita sangat sederhana. Sore ini karena kuncinya hanya ikhlas, 2 sabar, pengertian tentang keikhlasan, menghayati proses bersabar. Bahwa kita telah menjadi seperti hari ini karena kesabaran anak kecil yang menjadikan kita besar sekarang. Pak Natalis Siapto, hidup semakin sulit, apalagi pandemi seperti ini. Banyak yang kena, harus bersabar sampai kapan? Dengarkan lagi, Pak. Ini saya tadi, rekaman saat ini, nanti didengarkan lagi. Banyak yang saya bicarakan di situ untuk menjawab pertanyaan Anda. Pak Mezon Yusmar, terima kasih. Ibu Dea Pratiwi, sabar menunggu jodoh. Menyegerakan jodoh. Kapan? Nanti gini aja deh. Kita pikirkan ya, kapan kita buat live yang menyegerakan jodoh. Teman-teman tulis juga itu MTLV-menyegerakan jodoh. Nanti usulkan waktunya kapan. Kalau Rabu kan kita bicara soal Mario kecil ya. Mario kecil part 1, Mario kecil part 2, nanti ada Mario muda gitu toh. Supaya kita bisa banding-bandingkan catatan tentang masa kecil kita. Karena kita sangat berhutang kepada kesabaran anak kecil yang adalah diri kita dulu itu. Izin bertanya, apakah bersabar ada batasannya Pak Mario? Pak Robert Azura, jawabannya begini. Kesabaran itu tidak ada batasnya, karena kesabaran itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan tidak ada batasnya. Jadi, saya ulangi kalimat lengkapnya, nanti bisa ditulis besar-besar. Kesabaran itu tidak ada batasnya, karena kesabaran adalah sifat Tuhan. Titik. Itu ditulis dulu, send, dipublish dulu komennya. Jadi, kesabaran itu tidak ada batasnya, karena kesabaran adalah sifat Tuhan. Titik. Tulis besar-besar. Pak Mezon menyegerakan jodoh, nanti judulnya tidak pakai Pak Muhammad Royan ya tadi ya, menyegerakan jodoh, nanti kita bahas. Ikhlas adalah langkah awal menuju kesadaran sabias. Terima kasih Pak Hadi Sunario. Nah, tadi saya bicarakan apa? Oh, kesabaran. Kesabaran itu tidak ada batasnya karena kesabaran adalah sifat Tuhan. Titik. Kalimat kedua. Yang terbatas adalah kesabaranmu. Titik. Dan kesabaranmu mencapai batasnya saat engkau berhenti bersabar.
Kalimat panjangnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya, karena kesabaran adalah sifat Tuhan. Yang terbatas adalah kesabaranmu, dan kesabaranmu mencapai batasnya saat engkau berhenti bersabar. Titik. Bersabar dapat berkunjung ke Baitullah. Amin. Mudah-mudahan indah sekali. Mudah-mudahan Anda segera diundang dan dimampukan. Karena untuk datang ke Baitullah sudah terbukti Tuhan tidak mengundang yang mampu. Tuhan memampukan yang terundang. Apakah Anda kangen? Saya teruskan setelah yang satu ini. Kesabaran tidak ada batasnya, Pak Tolha. Yang terbatas adalah kesabaranmu, dan kesabaranmu mencapai batasnya saat engkau berhenti bersabar. Cantik sekali. Beautiful. Pak Saiful, terima kasih. Ibu Kay, terima kasih. Ibu Keikia, Ibu Hetni, Ibu Endang, Pak Sabto, terima kasih. Ibu Endang Sri Siswahyuni, Ibu Lulu Kusnia, Ibu Lasmi Istiadi, Pak Elvidrus, Ibu Atina. Tuhan memampukan yang terundang. Yang terundang itu yang terpanggil. Nah, caranya bagaimana supaya terundang? Panggilkan diri. Tuhanku, aku mau datang. Sebelum saya umroh dulu, saya memanggil-manggilkan diri saya. Saya bilang, labbaik, Allahumma labbaik. Ya Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang. Padahal belum berangkat, belum mampu. Belum ada kesempatan. Tapi supaya terundang, memanggilkan diri. Kan kasihan Tuhan tuh. Kita jalan dari Radio Dalam ke Sudirman, kita bilangnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Terus Tuhan bilang, ini anak dari Radio Dalam ke Sudirman aja bilangnya begitu, apalagi kalau nanti dalam perjalanan dari Jeddah ke Madinah, ke Mekah begitu. So, undang diri sendiri biar Tuhan kasihan. Kita itu harus pinter mengundang kasih sayangnya Tuhan. Ya Tuhan tahu kita mau membuat Tuhan kasihan, itu Tuhan tahu. Tapi itu sendiri mengundang kasih sayang. Kasihan ya anak, berupaya aku perhatikan. Kan begitu kata Tuhan. Pak Abai, terima kasih. Ibu Santi Fajar, Ibu Yuni, bukakan hatiku. Ibu Yuni Sipayung. Ibu Yuni, bukan hanya bukakan hatiku, jadikan pengertian yang penting dalam hidup ini benderang bagiku. Sehingga tepat kata-kataku, indah tindakanku, dan besar kemanfaatan yang aku bisa sampaikan kepada sesamaku. Amin. Mau bertanya Pak Mario, Ibunda, yang dikatakan sebenarnya miskin itu yang bagaimana? Nanti ya kalau bicara soal Mario kecil baru kita bicara soal miskin. Kalau sekarang nggak begitu enak karena banyak orang kaya raya yang sebetulnya miskin. Banyak orang miskin yang sebetulnya amat sangat kaya dan mulia. Besok ya kita bicarakan. Terima kasih Pak Rizal, Pak Lukman Afandi, terima kasih. Dari MTGW Bapak Pak Rusman Effendi. Sabaran itu sepanjang upaya baik. Bukan main, itu dari MTGW ya. Ibu Hetni, bersabar ya, undanglah diri sendiri agar Tuhan kasihan dengan diri kita. Terima kasih. Bicara ini nggak tahu mengapa, kan baru kembali dari Bandung, saya semalam tuh udaranya lain. Saya sudah capek-capek diet di Jakarta. Sampai di Bandung, berat saya 67,8. Itu jauh dari berat saya waktu saya ingat sekali, waktu anak-anak masih kecil saya jalan-jalan sama Ibu Lina ke Beijing, itu berat saya 68,5. Saya kira itu ideal. Kemarin waktu ke Bandung sebelum weekend
Berat badan saya 67,5, 67,6 gitu ya. Kalau nggak salah waktu pakai jeans 67,8 gitu. Kembali ke Jakarta, ya masak kan berdua, makan berdua, ngobrol berdua. Tadi pagi saya timbang saya 70,5. Ternyata yang menggemukkan badan itu bukan banyaknya makan, tapi kebahagiaan. Karena bahagia terus kita banyak makan. Itu loh, repotnya di situ. Nah, waktu saya ramping, ada yang tanya, Pak Mario sakit ya? Gitu loh. Diet, begitu saya gemuk, Pak Mario, wah hati-hati kolesterol. Repot sekali ya. Nah, kenapa kalau kita sabar banyak kecewanya? Ya memang, berarti sabarnya belum tulus. Orang yang sabarnya belum tulus dibuat kecewa di dalam kesabarannya dan bertanya-tanya, sudah sabar kok masih begini terus. Tuh. Jangan diet, Pak. Jangan diet yang menyiksa. Yang penting sehat. Terima kasih banyak Ibu Atina. Pak Zuhevizon. Bersabar itu apabila tidak ada keluh kesah. Yes, yang dipendam dan diutarakan. Ibu Santi Fajar, bagaimana cara mengontrol kemarahan kita? Yes, nanti kita bicarakan tentang itu ya. Tetapi ini kan sudah 1 menit lagi. Kita selesai. So, sahabat-sahabat saya, Ibu Dedeh terima kasih. Ibu Dedeh Mulyati Asmin, terima kasih. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya mohon maaf, tidak bisa saya sebut rata-rata 1.200 sampai 1.600 komen yang ada dalam setiap live video. Ada ratusan ribu kan yang ikut live. Ini saya bisa lihat dari insights-nya. Yang live minggu lalu saja, yang hari Jumat ya. Yang Jumat itu live berapa ini? 254 ribu. 1.200 komen. 81.000 views. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut semua, ini ada 1.200 komen dari minggu lalu. Saya tidak tahu berapa hari ini karena ini banyak sekali ramai komennya. Tetapi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita bertemu lagi nanti Rabu, kita diskusikan tentang Mario kecil dan Anda akan saya undang untuk mengingat kembali anak kecil yang menjadikan Anda besar sekarang ini. Oke? Anak kecil yang bersabar di dalam kecilnya, sedikitnya pengetahuan dan pengertiannya. Tapi dia bersabar sampai menjadikan Anda sebesar Anda sekarang. Sayangi dia. Sayangi kenangan masa lalu Anda. Jangan marahi dia. Jangan rendahkan dia. Jangan bicara dengan baik kepada diri sendiri. Karena kalau bukan Anda yang menjadi sahabat bagi diri Anda sendiri, siapa lagi? Tuhan itu sahabat kedua Anda. Sahabat pertama Anda adalah diri Anda sendiri. Anda mengenal Tuhan setelah Anda mulai sadar. Sebelum Anda sadar, Anda sahabat bagi diri sendiri. Setelah Anda sadar mengenai diri sendiri dan dikenalkan oleh Tuhan, oleh orang lain, orang tua tentang Tuhan, baru Anda mengerti, oh sahabat utamaku dalam kehidupan ini adalah Tuhan, tapi dia datang nomor 2. Anda nomor 1. Dan bagi Tuhan Anda nomor 1. Tidak ada orang nomor 2 bagi Tuhan. Setiap orang penting. You are first for God. Okay? So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sudah sampai pada batas dari program kita sore ini. Terima kasih atas kesabaran Anda mendengarkan cerita yang rambling ya, yang merambat kemana-mana, tapi yang mudah-mudahan menyelesaikan sebagian dari kegalauan kita, kegudahan kita tentang keharusan untuk bersabar. Dan saya doakan supaya Anda selalu sehat, jauh dari penyakit yang berbahaya, jauh dari fitnah dan kebencian orang-orang yang keji, dan rezeki Anda lancar dalam urusan yang lancar dan membahagiakan Anda.
Dan Anda semua tumbuh sehat, mandiri, mapan, kaya, berpengaruh luas, dan bermanfaat bagi seluas-luasnya sesama. Dan agar kita semua tetap bersahabat dan nanti bertetangga di surga. Amin. I love you all. Sampai kita bertemu lagi nanti hari Rabu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.